Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dea Lintang Kursiva dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama ada overriding, yang kedua access modifier atau visibility, yang ketiga ada abstraction, dan yang keempat ada polymorphism. Overriding adalah fitur untuk mengimplementasikan ulang fungsi atau metode pada sebuah child class atau kelas turunan yang sebenarnya fungsi tersebut telah didefinisikan dalam parent class atau kelas induk. Overriding memberikan keuntungan kepada kita karena kita bisa menduplikat kelas lain sehingga kode program lebih singkat. Dan kita juga bisa membedakan fungsi tertentu pada kelas turunan yang sudah didefinisikan pada kelas induk. Hal ini memberikan kita keluasan untuk mendefinisikan berbagai kelas sesuai fungsinya masing-masing, tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Oleh karena itu, overriding masih dikategorikan sebagai sebuah kelas dari pewarisan. Contoh dari overriding sendiri ialah contoh, kita mempunyai dua subkelas, yaitu kendaraan dan mobil, di mana kelas kendaraan adalah kelas induk dan kelas mobil adalah kelas turunan. Dari kelas kendaraan mempunyai kemampuan fungsi berjalan, akan tetapi kelas mobil mempunyai perilaku khusus untuk fungsi berjalan. Sebagai fondasi awal, buat dua buah subkelas seperti gambar di samping. Langkah berikutnya adalah kita dapat melakukan overriding fungsi berjalan agar aksinya menjadi berbeda ketika dipanggil kelas turunan, yaitu kelas mobil. Kalian bisa mengubah kode programnya menjadi gambar seperti yang ada di samping. Selanjutnya, menambahkan parameter pada fungsi yang ditimpa. Kita juga bisa memberikan parameter pada fungsi yang ingin kita timpa. Sebagai contoh, kita akan menambahkan dua buah parameter untuk fungsi berjalan. Pada kelas mobil, dua buah parameter tersebut adalah kecepatan dan satuan kecepatan. Berikut adalah kode program yang dijalankan. Kita juga bisa memberikan parameter pada fungsi yang ingin kita timpa. Kita dapat memberikan fungsi konstruktor yang terdapat pada kelas induk dari kelas turunan dengan kode di samping berikut ini, di mana sebenarnya fungsi super tidak khusus hanya untuk konstruktor saja, tapi kita juga bisa menggunakan untuk memanggil fungsi selain konstruktor. Perhatikan contoh yang berada di sebelah kanan bawah. Kesimpulan overriding. Teknik overriding merupakan bagian dari teknik pewarisan. Teknik overriding membuat kita bisa memodifikasi fungsi yang sudah didefinisikan pada kelas induk. Kita juga dapat mempertahankan fungsi asli yang terdapat pada kelas induk dengan memanggil fungsi super. Yang kedua ada access modifier. Access modifier atau visibility adalah pemrograman merujuk pada tingkat aksesibilitas dari suatu variabel, metode, atau kelas dalam sebuah pemrograman. Terdapat beberapa tingkat visibility dalam pemrograman, yaitu yang pertama ada public. Public adalah variabel, metode, atau kelas dengan visibility publik, dapat diakses oleh semua kelas dan paket dalam program. Yang kedua ada private. Private adalah variabel, metode, atau kelas dengan visibility private hanya dapat diakses oleh kelas yang mendeklarasikan variabel, metode, atau kelas tersebut. Dan yang terakhir ada protect. Protect adalah variabel, metode, atau kelas dengan visibility. Protect dapat diakses oleh kelas yang mendeklarasikan variabel, metode, atau kelas tersebut, serta kelas turunan subkelas dari kelas tersebut. Default private. Variabel, metode, atau kelas dengan visibility default hanya dapat diakses oleh kelas yang berada dalam paket yang sama dengan variabel, metode, atau kelas tersebut. Dengan menggunakan tingkat visibility yang tepat, programmer dapat mengontrol tingkat aksesibilitas dari variabel, metode, atau kelas
dalam program mereka, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam perkembangan program. Contoh visibility atau access modifier dalam PHP dari suatu properti atau metode dalam sebuah kelas. Berikut adalah contoh link graph penggunaan tingkat visibility dalam PHP. Dalam contoh di atas, terdapat kelas car yang memiliki properti brand, model, dan year dengan tingkat visibility masing-masing, public, protect, dan private. Selain itu, terdapat metode get details dengan visibility public. Kemudian terdapat kelas support car yang merupakan turunan dari kelas car. Kelas supercar memiliki metode show details yang mencoba mengakses properti dari kelas car dengan berbagai tingkat visibility. Pada bagian akhir, terdapat contoh penggunaan objek car dan supercar, di mana properti brand, model, dan year dari objek car hanya bisa diakses jika tingkat visibility-nya public. Sedangkan objek supercar, properti brand bisa diakses karena tingkat visibility-nya public. Properti model bisa diakses karena tingkat visibility-nya protect. Dan properti year bisa diakses karena tingkat visibility-nya adalah private. Kekurangan dan kelebihan dari visibility atau access modifier. Kelebihan dari access modifier sendiri ialah meningkatkan keamanan data, mempersulit kode, menambah overhead, dan meningkatkan resiko keamanan. Sedangkan kekurangan dari access modifier adalah mengurangi fleksibilitas. Penggunaan tingkat visibility dapat membatasi akses ke properti dan metode tertentu dalam kelas. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas dalam merancang kelas dan membuatnya lebih sulit untuk diubah dalam modifikasi di kemudian hari. Yang ketiga ada abstraction class, merupakan kelas yang dibuat khusus untuk keperluan inheritance. Abstraction class harus diimplementasikan pada kelas turunan dari kelas abstraction tersebut. Abstraction class berisi sebuah metode abstract dan metode default yang bisa di-override pada kelas turunan. Tujuan dari pembuatan abstract class ini adalah untuk membuat definisi umum bagi kelas-kelas yang akan menjadi turunan dirinya. Berikut adalah contoh link abstraction. Dan yang keempat ada polymorphism. Polymorphism merupakan kemampuan suatu metode untuk bekerja dengan lebih dari satu tipe argumen. Pada bahasa lain, khususnya C++, konsep ini sering disebut dengan method of overloading. Pada dasarnya, Python tidak menangani hal ini secara khusus. Hal ini disebabkan karena Python merupakan suatu bahasa pemrograman yang bersifat dinamik, typing atau tidak memerlukan deklarasi tipe. Tipe polymorphism. Yang pertama ada static atau trivial, merupakan function overloading. Penggunaan kembali nama fungsi yang sama tapi dengan argumen yang berbeda, yang terbagi menjadi dalam 3 signature, yaitu jenis array, letak array, dan tipe array. Contoh function overloading adalah void tambah in A in B, void tambah float D float C. Pure virtual method tanpa function body. Contoh virtual void jalan. Quasi virtual method ada function body. Contoh virtual void info. Keuntungan pemrograman dalam penggunaan polymorphism yaitu: yang pertama, dapat menggunakan kelas-kelas yang kita buat sebagai superclass dan membuat kelas-kelas baru berdasarkan superclass tersebut dengan karakteristik yang lebih khusus dari behavior umum yang dimiliki superclass. Dapat membuat superclass yang hanya mendefinisikan behavior namun tidak memberikan
implementasi dari metode-metode yang ada. Hal ini berguna jika ingin membuat template kelas. Kelas ini disebut dengan kelas abstrak karena behaviornya masih abstrak dan belum diimplementasikan. Subkelas dari kelas ini yang disebut kelas konkret mengimplementasikan behavior abstrak tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang terakhir, menghindari duplikasi project yang dapat menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada, sehingga tidak perlu menuliskan kode dari nol ataupun mengulangnya. Namun, tetap bisa menambahkan atribut atau metode unik dari kelas itu sendiri. Dan konsep yang lebih umum sering kali polymorphism disebut dalam istilah satu interface banyak aksi. Polymorphism dapat berarti banyak bentuk. Maksudnya yaitu dapat menimpa suatu metode yang berasal dari parent class, di mana objek tersebut diturunkan sehingga memiliki kelakuan yang berbeda. Polymorphism adalah suatu objek yang dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superclass. Overriding terjadi ketika deklarasi metode subclass dengan nama dan parameter yang sama dengan metode dari superclassnya. Sedangkan overloading penggunaan suatu nama untuk beberapa metode yang berbeda. Contohnya beda parameter. Contoh polymorphism. Berikut ini akan dijelaskan contoh polymorphism dengan metode overriding tipe runtime. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa parent class adalah anjing dan subclass adalah poodle dan husky. Dengan metode overriding, parent class memperluas subclass dan memodifikasi mode talk-nya. Kemudian metode talk akan dipanggil dengan variabel referensi dari parent class, yaitu kelas anjing. Artinya metode ini akan menunjukkan bagaimana suara dari setiap anjing di subclass. Penjelasan di atas digunakan dengan polymorphism. Metode overriding berikut yang dibuat oleh Freecode.com pemrograman. Berikut adalah contoh dari logo polymorphism.